Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal syukurillah, wal nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para bapak ibu guru, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa hadir, bisa rawuh di SD Gedung Pengaron 1 ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun juga. Kedua kalinya salawat salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman gerabah menuju zaman yang modern seperti saat ini, yakni ajaran agama Islam. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru termasuk gugus 03 dari SD Sumber-Agung, dari SD Gedung Pengaron, dan dari ibu-ibu TK SD Gedung Pengaron 1. Yang pertama, kami selaku kepala sekolah kami ucapkan terima kasih kepada Bu Penny sebagai narasumber pada siang hari ini bisa melaksanakan kegiatan apa yang diperintahkan oleh pihak pendamping. Oleh sebab itu kami minta kepada para bapak ibu guru sekalian tolong program pemerintah ini kita ikuti karena ini sifatnya wajib karena guru penggerak itu guru yang dibekali ilmu kepemimpinan. Nah, suatu contoh perubahan itu diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sebentar lagi dia insya Allah apabila dia punya kemauan, apabila kau sudah lulus, sudah memegang sertifikat, dia bisa diangkat sebagai guru kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oleh sebab itu kami minta kepada para bapak ibu yang belum, tolong kalau ada sifatnya untuk pendaftaran tolong diikuti, karena di saat ini eranya era IT informasi itu langsung nggak pagi kadang jam 12 jam 1 itu ada informasi dari dinas. Nah, apabila sudah ada informasi tetap kita share ke bapak ibu guru tolong dibaca tolong diamati Nah, sebab itu tinggal para bapak ibu guru nasibnya terletak dari para bapak ibu minatnya dalam arti apabila sama nggak punya minat ketinggalan zaman oleh sebab itu kami minta bagi guru yang belum menjadi guru penggerak tolong sabar, kita ikuti apabila ada pendaftaran. Soalnya ini semuanya wajib. Apabila kok ibu guru menghendaki ingin menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, apabila nggak punya sertifikat guru penggerak, insya Allah tidak akan terjadi dalam arti seperti itu. Oleh sebab itu jangan disepelekan Nah, ini adalah program pemerintah dari pusat, harus kita ikuti. Oleh sebab itu kami minta kepada bapak ibu guru yang ada di sini, Bu Penny ini bukannya kok guyonan Bu, ini nyata dalam arti nanti ngomong menyampaikan materi jangan tanggapi secara sungguh-sungguh, dalam arti kok tanggapi kontrol jiwa dolanan enggak ini dianggarkan oleh pemerintah biayanya ada dari pemerintah ini yang melihatkan ini biaya. Jadi para bapak ibu yang diundang di sini bukannya kok secara formalitas mau guyon-guyon nyata Pak ini. Berarti nanti kok bapak ini menyampaikan materi sebagai narasumber sampai tanggapi tenan kok sekiranya orang cocok kalau pikiran disampaikan sampai tanyakan karena bukan ini sungguh-sungguh dicetak
jadi seorang pemimpin. Dan insya Allah nanti kok bukan ini dulu ini menjadi kepala sekolah, sertifikatnya ada ya belum Pak, ya langsung jadi Pak. Oleh sebab itu tolong ya, nanti apabila ada kesulitan, ada materi yang kurang pas, nanti disarankan ya. Dan kami tidak bisa lama-lama Pak, karena saat ini ada rapat K3S di kecamatan ya. Cuma kami mengantarkan pada Bapak ini ya sebagai narasumber ya. Tolong nanti yang sungguh-sungguh soal penguasaan manwi dibiayai oleh negara ya, sampai dicetak sebagai seorang pemimpin ya. Jadi ini orang sembarangan, ini orang kok formalitas pokoknya juga bukan orang-orang apa ini benar-benar apa fakta ya. Jadi nanti apa yang disampaikan Bupati kiranya orang kerja sama dapat disampaikan tanyakan. Kalau suruh menilai umum dia itu menyampaikan materi kurang pas dari samanya ya. Nah biar nanti memunculkan pemimpin-pemimpin yang profesional ya. Orang kok pemimpin sekarang acak-acak. Oleh sebab itu kami minta kepada para bapak ibu sekalian yang ada di sini, tolong nanti benar-benar apa yang disampaikan narasumber ya berbagai calon guru penggerak ya SD kita mengasih, tolong nanti ya benar-benar diamati, dilihat dan diperhatikan ya. Ya alhamdulillah Bapak ini hari ini ketiban rezeki Pak ya. Rezeki ini satu sebagai guru penggerak, dua termasuk tercantum sebagai guru ya apa Pak ini? PPG ya Pak ya. Nah insya Allah ini adalah SD kami yang hari-hari ini bulan-bulan ini yang mendapat rezeki termasuk Bapak ini ya. Rezekinya besar ini tahun 2004 ini ya. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikuti seperti Bapak ini. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, karena kami yang mau rapat ya, cuma ini yang bisa kami sampaikan ya, tolong nanti dalam proses praktek ini ya, dalam proses menyampaikan materi ini ya kami minta yang sungguh-sungguh dan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendampingnya Bu Beni ya Bu Beni ya. Ya tentunya yang bisa kami sampaikan ada kurang lebihnya kami minta maaf. Saya Wilson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu, kita ke kegiatan Pak Haji. Bapak Ibu langsung saja nih untuk menghabiskan waktu, kita langsung ke kegiatan selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum kita memasuki kegiatan, kita mengadakan kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita? Yang pertama bisa membuat usul, karena kesepakatan kelas kan usul dari kita semua. Kalau seandainya saya mengusulkan mengikuti kegiatan sampai akhir, setuju? Setuju. Yang kedua, makan minum, berdoa sebelum memulai pelajaran. Oke, bagus. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan orang lain atau menghargai pendapat orang lain. Masuk. Kebersihan ya. Kebersihan nanti maksudnya nanti apa? Tempat snack bisa dimasukkan ke tempat sampah begitu. Setuju Bapak Ibu untuk kesepakatan kita hari ini? Karena tadi berdoa dulu Bapak Ibu ya. Kita mulai untuk kegiatan hari ini, semoga diberi kelancaran, keberkahan. Berdoa mulai. Selesai. Diseminasi budaya positif. Diseminasi itu yang kita sering dengar itu seperti apa itu berbagi praktek baik seperti itulah, tapi bahasa kerennya itu kalau di penggerak itu diseminasi seperti itu. Untuk budaya positif, sebelum kita mulai kita SBG dulu Bapak Ibu ya. SBG, saya minta untuk Bapak Ibu melingkar ke tengah. Perkenalan sudah tahu semuanya Bapak Ibu ya. Kalau ini
Bu Anita, paham Pak Bagus. Terus itu fotografer itu Pak Hilal, Bu Citra, Bu Rizka, ini Bu Yuni, Bu Lia, Bu Santi, Bu Ida, dan di sini sudah semuanya Bapak Ibu ya. Saya minta untuk melingkar Bapak Ibu ya. Melingkar. Melingkar, kan sudah kulit. Aturan mainnya gini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sudah kenal semuanya sama teman-teman ya. Kalau saya misalkan ngedor surat Bu Ida gitu, Bu Ida langsung duduk. Nah, Bu Siti sama Bu Anita nanti ngedor. Lah ngedor itu nyebut namanya masing-masing. Misalkan Bu Siti, dor, udah Bu Siti nyebut Bu Anita nyebut namanya Bu Siti. Nah, kalau misalkan yang kalah langsung duduk, yang menang tetap bertahan. Langsung Bu ya, sudah paham peraturan mainnya? Kita nyantai saja Bapak Ibu. Langsung ya? Contoh ya? Contoh. Dor. Langsung paham? Paham? Bu Rizka? Gitu. Siapa yang cepat dia yang menang. Gitu. Berarti sampingnya. Yang sampingnya Bu Citra nggak dor gitu. Langsung dor. Gitu. Paham? Baik Bu Rizka. Ya. Iya, yang kalah nanti yang duduk. Oke, lanjut. Dor. Ayo siapa? Kalah? Sudah kenal Bu ya? Sudah kenal sama beliau? Oke, yang kalah siapa? Bu Citra. Oke. Nggak tahu Bu juga nggak tahu ya. Perkenalan dulu Bu, makanya perkenalan Bu. Halo, nama aku Bu Yuni, nama aku Bubun. Lanjut, berdiri Bu, coba. Lanjut ya. Ayo. Dan. Nggak tahu. Perkenalan dulu. Kalau nggak gini nggak kenal Bu ya. Oke, lanjut lagi. Dan. Bubun kalah. Iya. Aduh, Bubun kalah. Duduk di situ Bubun. Lanjut lagi. Apal KPK. Dan Wida yang kalah ya? Wida. Duduk Wida kalah. Dan sudah selesai Ibu ya. Terima kasih atas speakingnya. Terima kasih. Dengan adanya ice breaking ini kita saling mengenal Bapak Ibu ya. Yang Bu tadinya yang Bu Sopo itu baru Anda tahu. Lanjut Buji. Materi budaya positif. Lanjut Buji. Untuk pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Untuk yang pertanyaan pemantik pertama, siapakah yang ingin menjawab, menyampaikan pendapatnya? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Bisa berpendapat? Bagaimana Bu Cik? Setuju? Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi hukuman itu tidak membuat jera. Tidak membuat jera. Iya.
Dan akhirnya nanti akan terulang kembali. Mungkin di atasnya hukuman, nanti Bu Feni akan menerangkan lagi. Berarti untuk Bu Citra sementara setuju gitu ya? Iya. Yang lainnya bisa berpendapat, Pak Bagus? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Menurut saya hukuman itu tidak akan membuat anak jerah. Bisa jadi anak itu akan mengulangi kesalahan atau apa ya namanya mengulangi lagi. Yang kita perlukan itu kesadaran anak sebenarnya. Apakah anak itu sadar atau tidak tentang kesalahannya, bukan hukumannya yang penting. Ya, dan sekian. Terima kasih untuk Pak Bagus. Jadi Pak Bagus tidak setuju intinya gitu Pak ya. Untuk yang pemanggil pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Coba Bu lihat yang keras. Pemberian hukuman terhadap anak seperti membaca dan membersihkan halaman kelas itu saya setuju. Karena nanti bisa menciptakan anak itu ke depannya berdisiplin, tidak usah diperintah lagi, anak itu sudah tahu. Terima kasih Bu Lia. Berarti Bu Lia setuju gitu ya intinya. Pendapat yang lain bagaimana? Pemberian hukuman dengan positif setuju atau tidak? Adakah yang ingin berpendapat? Atau langsung lanjut ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Bagaimana Bu Yuni? Bisa diutarakan pendapatnya dan alasannya. Memberikan penghargaan itu dapat memberikan motivasi belajar anak. Sebab apa? Kalau anak diberikan penghargaan, dia akan semakin meningkatkan apa yang dia punya, semakin giat untuk belajar. Maka motivasi belajar itu sangat dibutuhkan. Terima kasih Bu Yuni ya. Berarti penghargaan itu sangat penting karena untuk memotivasi belajar anak. Intinya Bu Yuni setuju gitu ya. Lanjut Bu Cip. Terima kasih Bapak Ibu ya, jawabannya saya simpan di dalam pikiran dan hati saya. Lanjut. Sekarang Bapak Ibu, cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang agar rekan Anda bersedia membuka kepalan tangannya. Berarti ini Bapak Ibu mencari pasangan. Nanti yang satu itu tangannya dikepalkan, temannya itu merayu. Nah, bagaimana apakah jenengan itu tetap mengepalkan tangannya atau tergoda dengan rayuan? Nah, langsung dipraktekkan Bapak Ibu ya. Coba cari pasangan. Dan tangan jenengan kepalkan, nanti yang sampainya itu merayu. Ayo coba. Bu Santi sama Bu. Ayo, apakah Anda tergoda dengan rayuan teman Anda? Coba dipraktekkan. Ayo Pak. Ayo, Bu Yuni sama Bu Lia coba, Bu Rizka sama Bu Citra. Ya, ayo kepalanya, coba Anda rayu kepala dengan tangan teman Anda. Coba dirayu. Ayo, dirayu semuanya. Bisa sama Bu Mun. Ayo. Dirayu yang satunya merayu, yang satunya berkepala tangan.
dirayu Pak Bagus. Sudah Bapak Ibu? Apakah Anda mau buka kepala dengan Anda? Tidak. Saya ingin tahu kenapa Anda kok tidak membukanya. Padahal Anda kan sudah dirayu, mau dikasih uang merah-merah, nanti pulang dari sini ditraktir ke Genis Manis. Kenapa kok tidak membuka? Ayo coba bisa disampaikan pendapatnya. Karena itu kan tadi sudah kita disuruh menjaga sesuatu yang harus kita jaga ya, itu kan amanat. Jadi apapun godaannya ya harus tetap kita pegang. Itu muncul dari kesadaran kita sendiri. Kalau apa-apa dari kesadaran kita sendiri, mau itu dibujuk, mau itu dirayu, mau itu dihardik, tetap kita akan memegang apa yang sudah menjadi amanat dari kita. Jadi kesadaran dalam diri itu sangat penting untuk kita melakukan apapun yang telah diamanatkan kepada kita. Jawaban yang sangat bagus. Terima kasih Bu Siti ya. Bu Siti tidak tergoda dengan rayuan karena itu adalah amanat, dan dengan kesadaran itu memang sudah tanggung jawab, maka apapun yang terjadi di luar tetap memegang amanat tersebut. Seperti itu Bu Siti ya. Atau ada yang lain berpendapat kenapa kok tidak tergoda dengan kepalanya padahal sudah dikasih ATM? Ayo bisa disampaikan Bu Rizka. Saya yang rayu tuh. Oh, Bu Cita tadi sudah coba. Bu Yuni. Karena manusia itu harus mempunyai prinsip. Terus lanjut. Biar tidak tergoda dengan apa yang diberikan kepada orang lain, kita harus menjaga prinsip kita. Oke, terima kasih Bu Yun. Jawabannya sangat bagus sekali. Karena kita mempunyai prinsip, jadi kita itu harus berpegang teguh terhadap prinsip kita seperti itu Bu ya. Oke, lanjut untuk seperti jawabannya kita lanjut ke slide selanjutnya Bu Cit. Lanjut lagi. Ini Bapak Ibu, itu adalah ilusi kita untuk mengontrol diri kita, bahwa kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, dan yang mempunyai kendali itu adalah kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bahwa orang dewasa itu juga berhak untuk memaksa, tapi kita juga berhak untuk tidak tergoda dengan paksaan tersebut. Lanjut Bu Sit. Seperti ini Bapak Ibu ya. Stimulus respon. Kita mencoba perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Tadi itu kan apakah kita itu bisa mengontrol diri kita dengan berbagai rayuan atau godaan dari luar, apakah kita bisa mengontrol atau tidak? Ini perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti kita merayukan dan mereka itu sama dengan kita. Kalau kita bagaimana yang kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kan tadi kan mempunyai tujuan masing-masing. Seperti Bu Siti tadi, karena ini amanah. Ya Bu Siti tadi saya tidak tergoda karena saya sudah berprinsip mempunyai pegangan yang tinggi, jadi tidak tergoda. Orang lain bisa mengontrol saja, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu tidak hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Seperti di dalam ayat Al-Quran kan sudah disampaikan begitu Pak Ilal ya, bahwa yang bisa merubah suatu kaum adalah kaum itu sendiri. Begitu juga Pak Ilal ya. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, jadi dipaksa Bapak Ibu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang stimulus respon, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Tadi jenengan diraih bagaimanapun, kalau jenengan sudah mempunyai prinsip, ini adalah amanah saya, ini adalah tanggung jawab saya. Meskipun saya mau ke sekolah itu mempunyai halangan banyak banget di rumah, masalah kejibun di rumah, tapi kalau kita mempunyai pikiran menang-menang, ini adalah tanggung jawab saya, ini adalah amanah saya. Tetap kita berpegang teguh seperti itu, kita artinya bisa mengontrol diri kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu? Ada yang lanjut? Puji. Apa itu budaya positif?
Menurut Bapak Ibu, budaya positif budaya dari Bapak Ibu apa menurut? Sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, paham ya? Ini mau berpendapat ini. Lanjut Pak. Terima kasih Pak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari kata-kata budaya positif, budaya yaitu kebiasaan yang dilakukan yang berulang-ulang. Sedangkan positif adalah kegiatan yang baik. Seperti halnya mengambil contoh, seperti halnya pagi-pagi tiap anak membersihkan lingkungan sekolah, itu secara tidak langsung budaya positif. Setelah itu mengerjakan sholat, pembiasaan, menolong teman yang kesusahan dan lain sebagainya. Dilihat dari situ kita bisa mengambil bahwa positif adalah sesuatu yang baik yang dapat kita lakukan ke diri sendiri dan juga lingkungan kita. Sampai paham? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih paham. Pak Han tadi menyampaikan budaya positif adalah kebiasaan positif yang ada di lingkungan sekolah. Karena kita lingkungan sekolahnya pendidikan, jadi ya mengarah ke dunia pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sangat betul sekali paham ya. Adakah yang ingin berpendapat lain Bapak Ibu tentang budaya? Setuju? Nah, lanjut ke slide selanjutnya Puji. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita menciptakan budaya positif itu lebih mengutamakan kepentingan murid. Apapun yang kita kerjakan di sekolah itu ya Bapak Ibu, kalau di kalau saya mengikuti grup penggerak itu ya pikirannya itu murid begitu Bapak Ibu ya. Meskipun kita menjadi apapun itu 90% itu diutamakan ke murid, apapun kegiatannya seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga arti budaya positif di sekolah. Kegiatan-kegiatan dari profil pelajar Pancasila itu kan ada berapa itu? 6 itu ya. Itu semuanya itu ditujukan untuk berpihak pada murid. Apakah di Bapak Ibu mau menyampaikan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada profil dimensi profil Pancasila yang berpihak pada murid? Bisa disampaikan contohnya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama mandiri, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan seperti apakah mandiri profil pelajar Pancasila itu bisa diterapkan di sekolah? Berpihak pada murid seperti apa? Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Ataukah saya tunjuk? Bu Rizka, bisa disampaikan kalau mandiri di sekolah itu seperti apa? Ini wujud profil pelajar Pancasila. Tadi yang dikatakan mandiri, kalau di kelas itu biasanya ini termasuk kelas tinggi yang saya ajar itu mengerjakan soal dengan sendiri dengan bertanggung jawab apa yang dikerjakannya. Karena beberapa anak masih ada yang bertanya jawabannya apa Bu, jawabannya apa, padahal dia itu sudah tahu jawabannya tapi dia tidak percaya diri. Jadi perlu ditanamkan kemandirian dan kepercayaan diri dalam dirinya bahwa saya loh bisa mengerjakannya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Betul sekali Bu Rizka, ya mandiri itu anak itu bisa bertanggung jawab sendiri. Atau juga kita bisa memberikan contoh kalau di mandiri itu anak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Itu juga bisa dikatakan sebagai siswa yang sudah mandiri tanpa dituju oleh gurunya. Anak bisa mengerjakan PR kesadarannya sendiri, itu juga termasuk mandiri. Untuk yang profil pelajar Pancasila religius, Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Contoh kegiatan-kegiatan yang religius. Kalau di SDN 1 Kedung Pengarang itu sudah lebih dari cukup kegiatan religiusnya ini. Makanya alhamdulillah dari TK ini tidak ada yang keluar dari sini ya Bu ya, masuk ke sini semuanya ya. Karena kegiatan religiusnya itu sudah nampak dan bisa diamati oleh wali murid. Alhamdulillah, berarti kita secara tidak langsung itu sudah mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah berpihak pada murid. Kalau di SDN 1 Kedung Pengarang ada sholat duha, sholat zuhur, apa lagi Bu? Asmaul Husna, terus apalah juz 30 ini Bu Santi ya, nanti bisa disampaikan ke wali murid. Terus apa? Cuma berbagi ya.
Jumat berbagi atau Jumat sedekah ini Bapak Ibu ya, di SDM kita itu alhamdulillah sudah menerapkan religius yang berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global. Berkebinekaan global nanti kita pada waktu karnaval nanti Bapak Ibu ya, di SDM 1 dan Pengarah tanggal 24 mau mengadakan pawai budaya. Nah, kita mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika ya Bu ya. Nah itu maksud dari kita adalah ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada murid. Anak-anak ada temanya apa itu pakaian adat seperti itu Bapak Ibu. Untuk budaya positif dan profil pelajar Pancasila, apakah ada tanggapan Bapak Ibu? Jelas? Nah lanjut Bujit. Nah disiplin ini Bapak Ibu ya. Disiplin ini usaha berarti apa ya Pak Ibu? Tadi jenengan kan disuruh untuk mengontrol kepalan tangan Anda, tapi jenengan tetap berpegang teguh dan tidak tergoda dengan rayuan apapun yang di luar. Itu artinya jenengan itu sudah melakukan disiplin diri. Kalau kita tahu kan disiplin itu taat patuh pada aturan gitu ya Bapak Ibu. Ya, secara ternyata kita kalau kita mempunyai kesadaran, kita tidak tergoda dengan apapun yang di luar karena kita sudah mempunyai prinsip dan tadi apa yang disampaikan di sini amanah. Nah, kita artinya sudah mendisiplinkan, sudah berhasil mendisiplinkan diri kita. Begitu Bapak Ibu. Itu adalah makna dari disiplin. Artinya mampu mengontrol diri kita. Mulai dari perbuatan, perkataan, dan tanggung jawab. Lanjut Bujit. Nah ini maksudnya tadi Bapak Ibu ya, disiplin itu kita tidak tergoda orang lain, itu artinya kita mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dari diri kita sendiri. Kalau amanah ya, namanya amanah tanggung jawab apapun itu sudah ada di dalam lubuk hati kita, bagaikan di dekat lubuk hati gitu. Ya namanya amanah gitu Bapak Ibu ya. Kita semuanya kan ya sudah mempunyai tanggung jawab, dan kalau di rumah ya pasti ada masalah Bapak Ibu ya. Kalau di dalam hati kita sudah tertanam disiplin diri, mampu mengontrol diri kita sendiri, itu artinya kita sudah bisa mulai kesadaran bahwa tidak tanpa dilihat oleh kepala sekolah ada atau tidak, sudah tidak ke arah situ karena kita sudah mampu mengontrol diri, artinya kita sudah mampu mendisiplinkan diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk disiplin diri? Nah, lanjut. Ini sudah tadi ya, sudah saya rangkum ini tadi, saya rangkum. Terima kasih. Lanjut, Bujit. Ice breaking lagi Bapak Ibu ya. Ice breaking. Tadi Bapak Ibu ya, maaf tadi yang di depan tadi nilai-nilai dibagikan universal gitu ya Bapak Ibu. Lupa saya menerangkan bahwa arti di dalam pendidikan nilai-nilai dibagikan universal itu tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita melakukan kegiatan apapun yang berpihak pada murid yang ya tidak seperti temanya gitu loh. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai dibagikan universal di ilmu pendidikan. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk ice breaking, Bapak Ibu saya ingin berpasangan. Berpasangan nanti kalau saya bilang mata berarti pegang telinga, tapi telinga temannya. Kalau saya bilang mulut berarti hidung temannya, gitu ya. Kalau kepala berarti apa Bu? Tangan gitu ya. Pundak. Pundak ya. Kalau saya bilang kepala berarti pundak, tapi pundak temannya. Oke? Paham Bapak Ibu? Dicoba dulu ya. Bu Citra sama Bu Rizka. Bu Citra nggak usah Bu Citra. Bu Rizka sama Bu Juni. Oh iya. Bu Rizka sama Bu Citra. Bu saya pegang, saya bilang mata. Melatih konsentrasi Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang kepala. Kalau saya bilang mulut. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut ya. Mulut. Ayo
Iya. Oh bagus paham. Kalau saya bilang kepala, kalau saya bilang telinga, kalau saya bilang pundak, bisa kembali ke tempat Bapak Ibu. Berarti kita melatih konsentrasi Bapak Ibu ya. Lanjut. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Lanjut Busit. Kalau menurut jenengan hukuman itu apa Bapak Ibu? Sifatnya bagaimana? Adakah yang berpendapat? Bisa? Hukuman menurut saya itu memberikan efek jerah untuk anak. Hukuman Memberikan efek jerah. Dari ketiga antara hukuman, penghargaan, restitusi, adakah hal yang baru di benak Bapak Ibu? Restitusi gitu ya. apa itu Bu restitusi? Restitusi ya, lanjut nanti kita pelajari Bapak Ibu ya. Sip. Motivasi hukuman dan penghargaan. Lanjut Bujit. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi itu ada dua, eksternal dan internal. Kalau eksternal ya dari luar. Ya kalau saya alami ya di waktu saya masuk ke PGSD itu ya karena motivasi eksternal, mendapatkan pemaksaan dari dunia luar, dari lingkungan luar seperti itu. Kalau Bapak Ibu sendiri bisa berbagi pengalaman motivasi Bapak Ibu yang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa? Saya ikut ini karena apa? Saya ikut ini karena apa? Kalau saya ya terus terang Bapak Ibu, awalnya saya itu ikut penggerak itu ya karena motivasi dari eksternal. Saya itu karena di sini itu saya yang paling tua, kan udah. Saya itu merasa teman-teman saya itu pandai-pandai gitu Bapak Ibu ya. Terus saya itu kok ya pengen gitu loh pandai kayak teman-teman saya gitu. Jadi saya salah satu cara mungkin saya lewat penggerak gitu seperti itu Bapak Ibu ya. Ya awalnya dari motivasi eksternal saya. Lama-lama kesini-sini kok ternyata ini kok sebagai suatu bagian dari apa ya untuk mengembangkan diri gitu. Sudah masuk ke sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya. Masuk ke motivasi intrinsik. Kalau dari pengalaman Bapak Ibu sendiri dalam kehidupan nyata bagaimana? Sampaikan Bu Anita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau ini pengalaman pribadi ya dalam kehidupan. Iya, yang saya rasakan dari saya kecil sampai saya saat ini itu dua-duanya saya terima. Jadi proses dari belajar saya dari saya SD sampai saya SMP, MTS, Diman, baik di perguruan tinggi, dua-duanya saya dapatkan. Jadi dari dalam diri saya sendiri sudah muncul, sudah ada keinginan, ditambah lagi dari ekstrinsiknya sangat mendukung. Jadi sehingga apapun yang ada, yang saya hadapi ketika melakukan suatu tindakan, dua-duanya sangat mendukung sehingga bisa saya laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita sudah menyampaikan motivasi ekstrinsik dan intrinsiknya dari kecil itu sudah sudah tidak jauh dari kehidupannya gitu Bu Lydia. Oh iya. Kalau dari sekarang kalau waktu dewasa itu bagaimana? Kan tadi waktu kecil, sekarang sampai dewasa. Lanjut, kalau ada yang ingin menyampaikan motivasi ekstrinsik dan intrinsiknya, pengalaman sehari-hari Bu Ida mungkin kehidupannya tidak hanya dalam dunia pendidikan saja. Seperti yang saya tadi, ya saya ikut penggerak ya awalnya memang saya terpacu dari teman-teman saya karena saya merasa itu kok angin teman murah itu guys. Jadi saya mencoba siapa tahu dari sini saya bisa sama dengan mereka gitu. Bisa disampaikan untuk Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman saya. Saya itu dari awal itu tidak ingin jadi seorang guru. Dan bapak saya itu pinginnya saya sekolah di PGSD. Dan dari awal saya tidak mau
tidak mau kuliah jadi guru, tidak mau dipanggil guru. Intinya kerja di kantoran, mau kantor kan pakainya begini ya seperti itu. Terus saya itu kuliah di UNESA. Awalnya tidak pengen jadi guru SD. Di UNESA ambil pendidikan, ngajar di SMP. Mungkin itu doa orang tua ya, manjur. Saya itu tidak mau ngajar di SD. Mungkin karma. Akhirnya, endingnya saya tetap ngajar di SD. Walau sudah melampaui berapa tahun, belasan tahun saya di SMP, akhirnya tetap saya di SD. Dan saya kuliah itu pengennya tidak mau jadi guru, nggak pingin, cuma dorongan dari orang tua. Itu pengalaman saya tuh. Tapi akhirnya dari sini saya jadi guru ini, alhamdulillah dapat keberkahan yang luar biasa. Mungkin karena kita ikhlas mendidik anak, akhirnya kan apa yang kita dapatkan itu menjadi berkah buat kita dan keluarga. Gitu. Yang penting intinya kita ikhlas, mengerjakan sesuatu itu harus ikhlas. Jangan apa-apa nanti pikirannya aku kerja begini harus dapat nominal uang segini. Enggak. Saya dari awal JPT 2008 bayaran saya itu cuma 100 buat beli lipstik, katanya Pak Haji nggak cukup. Nggak cukup saya. Istrinya alhamdulillah akhirnya karena kita itu ikhlas, akhirnya ya alhamdulillah. Dan untuk teman-teman, untuk Bu Anita juga, untuk buat motivasi ya Bu Anita, semoga dengan keikhlasannya sampai ya nanti kan pengalamannya sampai jadi ngajar di sini, insya Allah mendapatkan berkah. Amin. Kita doakan. Amin. Terima kasih Bu Hidayah. Akhirnya itu takdir berpihak kepada motivasi ekstensif gitu ya. Ya makasih Bu Hidayah sudah memberikan semangat kepada teman kita ya, karena saya juga mengalami mungkin lebih parah dari Bu Hidayah mungkin ya, tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Yang tahu saya hanya dari Bu Judi ya. Kalau ditulis di laptop itu entah beribu slide gitu Bu Yudi ya. Dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik ada ditanyakan Bapak Ibu? Sudah ya? Kalau ekstrinsik itu dari luar, intrinsik dari dalam. Nah ini Bapak Ibu, Dian Clausen adalah bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Ini juga bisa apa Bapak Ibu ya? Refleksi untuk diri kita sendiri. Apakah kita itu menjalankan amanah itu, kita termasuk motivasi eksternal atau internal, atau emang kita karena kepala sekolah kita masuknya pagi-pagi jadi saya harus pagi, apakah seperti itu? Itu yang tahu jawabannya itu diri kita masing-masing Bapak Ibu ya. Kita menjalankan amanah ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya ingin seperti dipuji seperti itu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contoh, murid mengerjakan baik karena dia sadar, ya emang itu tanggung jawabnya. Itu contoh dari motivasi intrinsik. Tadi dengan Bu Siti sama Bu Siti sudah tanggung jawab sama apa dari diri sendiri ya. Itu sudah tidak langsung. Ya alhamdulillah, berarti kita sudah masuk ke motivasi intrinsik ya Bu ya. Kita sehari-hari semoga menjadi kebiasaan kita itu sampai usia 60 tahun semoga ya Bu ya. Tidak tergoyah dengan motivasi ekstrinsik apapun godaan dari luar gitu Pak. Ya Bu Siti ya rumahnya jauh, entah berapa liter bensin kalau dihitung ya Bu ya. Tapi kalau di dalam dirinya sudah ada motivasi intrinsik karena sadar betul bahwa ini memang sudah tanggung jawab, bagaimana jauhnya ya tidak menjadi halangan. Lanjut Cik. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi, apa perbedaan Bapak Ibu?
perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Adakah yang bisa menjelaskan? Siapa Bu Siti? Jadi kalau hukuman itu tindakan yang menyalahi aturan, konsekuensi berarti apa yang harus diterima. Mungkin Bu Feni bisa menjelaskan lebih jelas apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, makasih Bu Siti untuk hukuman dan konsekuensi. Betul tadi, untuk hukuman itu sifatnya itu menyakitkan gitu Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu karena sudah menjadi tanggung jawab kita melakukan apa ya, sudah ada kesepakatan sebelumnya gitu. Kalau hukuman itu menyakitkan, misalkan dilakukan secara sepihak, misalkan udah waktunya berdoa terus anak itu baru kelendar masuk. Nah kita marah dengan memberikan hukuman itu, kalau di modul penggerak itu ya kita harus percaya dengan modul itu Bapak Ibu, itu menjadi apa ya, sampai seumur hidup si murid itu tidak lupa dengan apa yang kita lakukan dengan hukuman itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bahkan dengan kata-kata itu pun murid itu tidak akan lupa. Kemarin saya diberi tugas untuk yang kita refleksi dari kecil sampai dewasa, sampai umur 18 tahun gitu Bapak Ibu ya, di tugas itu. Ya nyatanya saya sampai umur menjelang umur berapa tahun? 40 tahun. Saya masih ingat bahwa yang memang benar apa yang dikatakan modul tersebut, yang menyakitkan sampai usia itu yang terjadi dulu yang pernah saya alami. Saya masih ingat dan saya catat di tugas itu ya sesuai dengan kenyataan. Ya kalau itu bahkan kata-kata itu pun Bapak Ibu ya, kalau kita memberikan hubungan kata-kata yang kasar itu sampai kapanpun itu diingat. Terus apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Sabar Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut, tadi Bapak Ibu kan sudah penasaran restitusi itu apa. Nah ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Nomor 2 kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pinter-pinter. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kita lanjut untuk slide selanjutnya, Bu Jit. Apakah benar atau betul? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Bapak itu? Konsekuensi atau hukuman? Lanjut Bu Jit, nanti kita lihat jawabannya. Ke atas Bu Jit. Mencatat 100 kali hukuman, betul Bapak Ibu? Pinter-pinter. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tadi jenengan jawab apa? Betul. Murid diminta push up, hukuman, konsekuensi, menggantikan kertas tugas, konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu, hukuman. Nah, kenapa kita tidak boleh makan hukuman nanti? Kita jawab Bapak Ibu ya. Hukuman dan konsekuensi, perbedaan dari hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Murid takut, memaksa, murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri. Kalau merasa kita itu kok tidak ada harganya gitu Bapak Ibu ya. Kalau saya di tugas penggerak itu saya disuruh merefleksikan pengalaman-pengalaman yang saya alami gitu Bapak Ibu. Nyatanya saya masih ingat apa yang saya alami yang termasuk hukuman itu Bapak Ibu. Ya merasa rendah, merasa apa kok nggak ada harganya gitu Bu. Dan kita dilakukan secara spontan. Itu cuma dengan kata-kata. Itu dilakukan secara spontan, itu juga termasuk hukuman dan itu tidak akan dilupakan anak sampai kapanpun. Kalau di modul tersebut berbunyi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang berbicara tidak saya. Kalau konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan, murid akan menghormati peraturan konsep diri. Ini Bapak Ibu ya. Tapi hukuman dan konsekuensi itu termasuk masih bersifat eksternal. Lanjut Jit. Restitusi ini Bapak Ibu ya. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau tadi kita melakukan hukuman tidak boleh, terus kalau ada murid yang mempunyai kesalahan terus kita harus apakan Bapak Ibu ya? Ini jawaban Bapak Ibu. Restitusi, kita berkolaborasi dengan murid, kita mengajak, memberikan kesadaran kepada mereka. Dan ini dari restitusi itu apa Bapak Ibu? Kita memberikan solusi, dan solusi yang mengambil itu ya si murid yang kembali berpihak kepada murid itu tadi, bukan kita. Kembali ke murid. Jadi akhirnya kalau murid sudah bisa mengambil solusi karena kita sudah melakukan stimulus, akhirnya murid kan mempunyai kesadaran diri kan. Kalau sudah bisa mencari solusi, otomatis dia sudah melakukan disiplin diri kan Bapak Ibu ya. Kenapa saya bikin apa yang saya lakukan? Nah, itu proses dari restitusi Bapak Ibu. Ya tadi jaringan masih penasaran. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dari restitusi? Sudah. Untuk restitusi ini Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama, lanjut Bu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membiarkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau kita misalkan anak itu hargai Bapak Ibu ya, setiap manusia kan mempunyai kesalahan. Kalau awak diri ibu, aja nih awakmu karena emang kita sulit Bapak Ibu ya. Saya juga sudah berusaha menerapkan kemarin di kelas berapa itu ya. Itu saya coba melakukan restitusi mereka, itu saya ajak berpikir itu kan kebetulan saya itu kelas rendah. Saya untuk mencoba untuk menstimulus itu memang mereka karena belum bisa berpikir nalar, jadi saya mengalami kesulitan. Mungkin yang Bapak Ibu mengajar di kelas tinggi mungkin bisa konsisten untuk membiasakan restitusi Bapak Ibu ya. Karena berfokus pada solusi. Mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau kita menghargai meskipun mereka itu salah, kalau kita menghargai misalkan ngelonggohno lah secara bahasa Jawanya. Kenapa sih anak itu kok berbuat salah, kita ngelonggohno tidak memojokkan. Itu anak itu mempunyai kekuatan positif sendiri Bapak Ibu. Meskipun mereka berbuat salah, tapi dia itu mempunyai dalam batinnya itu mempunyai kekuatan, tidak merasa rendah diri gitu. Itu masuk dari bisa kembali kepada meskipun berbuat salah, bisa kembali kepada kelompoknya. Kan kita tidak memojokkan gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun mereka itu berbuat salah. Kalau bahasa Jawanya ya seperti tadi itu ngelonggohno. Lanjut Puji. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dari di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Kalau restitusi kita melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Guru menanyakan alasan kenapa kamu kok tidak mengerjakan, terus menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu apa, terus akhirnya yang dilanggar dan membantu murid. Akhirnya mereka si murid karena kita sudah melakukan apa ini stimulus ini, murid bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi dengan bimbingan kita untuk menuju mereka itu bisa mengambil solusi yang akan mereka peroleh. Seperti itu Bapak Ibu ya untuk restitusi. Jadi mereka itu sadar dengan sendirinya gitu Bapak Ibu. Kalau kita melakukan hukuman ya itu tadi ya memang mereka itu cepat melakukan apa-apa, tapi kan motivasi eksternal. Apalagi kalau saya sendiri juga sering bilang kalau ada yang selingkuh itu ya kadang ucapan-ucapan seperti itu ya itu Bapak Ibu kita harus hati-hati karena akan diingat. Lanjut Bujit. Dari restitusi ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa kok bisa terjadi itu Bapak Ibu? Tadi saya masih tersimpan ya jawaban dari Bapak Ibu. Lanjut Bujit. Kenapa kok penghargaan itu kok menghukum? Nah ini alasannya Bapak Ibu nih. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsnya itu Bapak Ibu maksudnya. Ya mungkin yang kedua, penghargaan tidak efektif jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa dan tidak akan berusaha sekeras sebelumnya.
penghargaan merusak hubungan, artinya jika anak diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak orang yang lain akan merasa iri. Ini Bapak Ibu ya, mungkin dari maksud dari kurikulum merdeka kenapa kita tidak boleh memberikan ranking gitu Bapak Ibu ya. Ya ini maksud dari ini Bapak Ibu. Karena sekolah dilakukan secara terus menerus itu anak itu motivasi intrinsiknya itu terkikis gitu Bapak Ibu. Karena kalau motivasi intrinsik sudah tertanam dalam diri kita, apapun yang terjadi kan tetap berpegang teguh, tetap gak akan itu ya Bu ya. Nah kalau itu terjadi, nanti yang lebih banyak kita lakukan itu motivasi ekstrinsik. Ini mungkin masuk dari kurikulum merdeka kita, kenapa kita tidak boleh membuli ngasih ranking gitu ya Bapak Ibu ya. Terus jika anak mengharap penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Dan ketiga, penghargaan bisa merusak hubungan. Ini juga mungkin tidak hanya anak-anak ya Bu ya, orang tua mungkin ya Bu ya. Orang tua merasa anakku ini pinter, anaknya dia yang sudah pinter. Pinter itu kok ya dikira semene itu bagian akhirnya ya masang status. Ya itu merusak hubungan itu ya. Mungkin itu yang dipikirkan oleh Kemendikbud ya Bapak Ibu. Kenapa kok kita nggak ngasih ranking gitu ya. Kemarin juga ada yang tanya ke saya itu kenapa kok anak nggak dikasih ranking Japri gitu. Saya jelaskan ya tujuannya emang ini Mbak, terus ya kita tidak melakukannya ini karena inisiatif sendiri enggak ya, karena ada komando dari atasan tidak boleh memberikan ranking ya, dengan alasan-alasan tersebut ini Bapak Ibu ya. Biasanya sendiri juga ada Failah ya, itu kan untuk motivasi ya. Nyata kalau itu dilakukan terus menerus itu mengikis motivasi intrinsik. Penghargaan mematikan kreativitas. Artinya penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan oleh hadiah. Gak kreatif Bapak Ibu ya. Karena ya tidak dari dalamnya sendiri. Penghargaan artinya hukum. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh sistem ranking, anak yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Saya kan ranking 2 ya. Dan tidak mendapat ranking tambah nemen ya. Kok perlu tenang ya. Itu kembali lagi Bapak Ibu ya. Mungkin arti dari kurikulum merdeka yang sampai di sini ini berpihak pada murid dari pembuatan ranking atau apa-apa yang kita mengarah ke berpihak pada murid, memikirkan murid satu dengan yang lainnya gitu Bapak Ibu ya. Merasa terhukum, merasa yang minder mungkin Bapak Ibu ya, yang tidak mendapatkan ranking. Penghargaan mematikan motivasi intrinsik ya. Sudah ya ini Bapak Ibu ya, sudah paham ya, lanjut ke situ. Ice breaking. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Ice breakingnya apa ini ya? Nyanyi. Ada yang lebih manis Bu Yuni? Guru TK. Oh guru TK nyanyi. Bisa siap-siap. Ayo nyanyi bisa ya. Tertawa satu kali. Oh itu. Itu saja. Iya. Musiknya aja ya Bu. Iya. Ya Bu. Oke. Siap ya Bu. Ditirukan ya Bu. Ya. Ayo Renat. Satu nanti tertawanya satu kali ya. Kalau dua kali, ketiga kali. Gimana sampai gerakannya? Biasa pakai jari biasanya anak-anak biar tahu. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ayo diam. Terima kasih Bu Sarti ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Saya di sini tidak peduli Bapak Ibu ya. Kita di sini sharing lah gitu ya. Karena memang mungkin saya mendapatkan ilmu sebelumnya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sebelumnya mungkin lebih canggih daripada saya mungkin Bapak Ibu. Kebetulan saya duluan, jadi ya saya menyampaikan duluan. Kalau Bapak Ibu yang duluan mungkin lebih dari ini. Lanjut ketiga, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut Bapak Ibu. Terima kasih. Keyakinan kelas.
Adakah di sini yang mau menyampaikan apa sih keyakinan kelas itu? Ya, ada lanjut berarti. Mengapa kita kok keyakinan kelas kok tidak peraturan Bapak Ibu? Apa perbedaannya peraturan dan keyakinan? Kalau di sekolah itu ya setiap hari di kantor itu misalnya dia peraturan SDN 1 Kendeng Pengaron, tidak ada keyakinan kelas Kendeng Pengaron. Ya, kenapa kok tidak peraturan? Karena peraturan itu dilakukan secara sudah tertulis, dilakukan secara sepihak gitu. Lanjut Bujit. Nah, kita akan tahu Bapak Ibu kenapa kok tidak peraturan peraturan keyakinan. Kalau keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang ada di dalam dari peraturan tersebut Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kita harus mematuhi, terus bisa disampaikan begini. Peraturan. Kalau peraturan itu kan sudah tertulis, kita harus mematuhi apa yang sudah menjadi peraturan di sekolah. Kalau keyakinan itu biasanya berasal dari kita sendiri, kayak sadar diri. Terima kasih Bu Yuni. Lanjut. Nah, belum aja maaf Bujit tadi ke atas. Kalau peraturan itu ya dilakukan, betul apa yang disampaikan Bu Yuni. Saya mau menyempurnakan. Kalau peraturan itu dilakukan secara sepihak gitu Bu Yuni ya. Sebelum kita masuk ke SD atau ke kelas kan sudah ada peraturan SDN 1 ke 2 itu sudah ada. Kita kan sebagai kelas atau sebagai warga sekolah kan tidak berkontribusi untuk membuatnya, itu dinamakan peraturan. Tapi kalau keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang lahir dari peraturan tersebut. Seperti apakah itu? Kita lanjut praktek dulu ya. Misalkan saya sudah membuat, dibantu agar lebih jelas antara perbedaan apa sih peraturan dan keyakinan, langsung kita praktekkan Bapak Ibu ya, biar nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih untuk SDN Sumeragung, untuk SDN Kendeng Pengaron, SDN Kedung 1 dan 2, TK. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini peraturan kelas dan keyakinan kelas. Saya berharap nanti Bapak Ibu apa yang saya sampaikan itu sedikit nanti bisa diterapkan di sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Kemarin saya berusaha untuk menerapkan Bapak Ibu tidak di kelas, tapi di rumah saya buat. Mungkin yang sudah pernah lihat status saya lihat yang kan bersama anak, yang rumahku. Wujud ya sudah lihat ya. Kesepakatan keyakinan di rumah. Nah itu saya praktekkan dulu Bapak Ibu. Ya saya termotivasi dari materi penggerak ini. Saya tidak saya terapkan di kelas saja, tapi di rumah saya buat keyakinan itu saya sama anak saya gitu. Ini Bapak Ibu ya, peraturan kelas. Kembalikan barang pada tempatnya. Ini disebut peraturan karena saya sudah membuat sebelumnya. Saya tidak melibatkan Bapak Ibu ya. Saya buat sendiri. Itu artinya saya kasih pihak. Kembalikan barang pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Arti dari kembalikan barang pada tempatnya, kira-kira nilai apa yang muncul dari kembalikan barang pada tempatnya? Nilai kebaikan apa? Artinya itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya berarti bisa bertanggung jawab seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa balikan enggak tahu wanita. Kembalikan barang pada tempatnya. Bertanggung
bertanggung jawab. Keyakinan kelasnya muncul seperti itu Bapak Ibu ya. Itu kan artinya berarti kita melatih tanggung jawab. Yang kedua, peraturan kelas yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira yang muncul nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Yang akhirnya bisa menjadi nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya yang muncul dari mengganggu orang lain apa? Seperti apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain. Nah, muncul dari menghargai. sip betul. Menghargai orang lain. Sip menghargai orang lain itu unik. Nah, seperti itu Bapak ya. Ya kemarin saya mencoba untuk mempraktekkan dengan anak saya di rumah Bapak Ibu. Kalau ada yang lihat status saya mungkin ya bisa ya. Menghargai orang lain. Membuang sampah pada tempatnya. Peraturan atau keyakinan kelas yang muncul apa Bapak Ibu? Disiplin. Kedisiplinan terus bertanggung jawab terus. Kira-kira yang ada yang tepat lagi apa Bapak Ibu? Ada satu yang lebih tepat lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Peduli lingkungan terus. Sip. Sadar bekerja menjaga kebersihan. Gitu ya Bu ya. Menjaga kebersihan. Sekretaris Ibu. Mahal Bu. Sewanya. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau keyakinan kelas ini kita melibatkan warga sekolah gitu Bu. Kita mengajak kepada murid. Peraturan kelas yang keempat, dilarang merokok. Nih kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul? Disiplin. Dilarang merokok. Apa Bu? Mematuhi peraturan. Terus kurang sempurna. Peduli lingkungan, kesehatan. Apa tadi? Kesehatan. Kesehatan, betul. Menjaga kesehatan. Gunakan masker. Nilai apa yang muncul Bapak Ibu? Paham? Mungkin kali disamping, tapi kan kesepakatannya kan kita boleh makan sambil minum. Makan sambil minum. Makan dan minum. Gunakan masker. Keyakinan apa Bapak Ibu yang muncul? Taat aturan. Terus adakah yang lain yang lebih sempurna? Menjaga kesehatan. Menjaga Betul. kesehatan. Kesehatan. Terus apa lagi? Kemarin corona. Ya apa? Keamanan ya. Keamanan keselamatan ya kan? Keselamatan ya. Kan berarti menjaga kesehatan, keselamatan. Dua-duanya masuk. Keyakinan kelas yang muncul gunakan masker untuk keselamatan ya. Dulu kita waktu corona kalau nggak pakai masker ya bisa saja tidak selamat. Ini Bapak Ibu ya, ini jadi contoh kita membuat keyakinan kelas. Jadi kalau seperti ini nanti bisa diterapkan Bapak Ibu ya di kelasnya. Kalau keyakinan kelas kita melibatkan murid-murid itu tadi, tidak melakukan secara sepihak. Itu namanya peraturan kelas. Kalau yang disuruh diajukan itu ya keyakinan Bapak Ibu ya. Karena kita untuk merangsang nilai-nilai kebajikan murid yang ada dari peraturan tersebut. Lanjut, Cik. Lanjut Ibu, Cik. Bagaimana kebetulan keyakinan tadi sudah ya? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apakah Bapak Ibu bisa ada yang menyampaikan kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Sembarang Bapak Ibu sebutkan. Sandang, pangan, papan, terus apa lagi? Kebutuhan primer. Mobil bukan pribadi untuk saya yuk. Masuk Bapak Ibu ya, terima kasih jawabannya sudah sempurna. Sudah bagus, tapi ada yang lebih sempurna. Lanjut, Cicit. Ya memang sandang, pangan, papan itu kebutuhan. Tapi masuk di dalam apakah itu?
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalkan ini ya Bapak Ibu, kalau murid kita itu misalkan di rumah ya, kok apa itu ditangis dari orang tuanya lah atau oleh sanggup dari orang tuanya, kira-kira dia itu di sekolah itu terganggu atau tidak? Nah, terganggu ya Bapak Ibu, karena kan untuk jajan itu kan juga kebutuhan dia ya Bapak Ibu ya, seperti itu maksudnya ya. Jadi mengarah kebutuhan itu ya nanti berimbas kepada si murid tersebut. Kenapa? Jadi kita kalau ada masalah anak itu kenapa kok di kelas gini, kok bikin troublemaker lah ya. Ya kita bisa melakukan restitusi tersebut Bapak Ibu, dan kita bisa menanyakan kira-kira apa kebutuhan dasar dari dia kok bisa melakukan seperti ini. Lanjut Bukit. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu ya. Bertahan hidup, cinta kasih, diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Untuk bertahan hidup ini seperti keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, ya seperti makan, kita sandang pangan tadi ya Bapak Ibu ya. Terus cinta kasih diterima, keanggotaan, keterhubungan kita dengan sesama, tidak hanya cinta sesama lawan jenis padahal ya, maksudnya bisa juga dengan hubungan sosial, maksudnya diterima. Kalau misalkan kita di sosial kita tidak diterima kan ya gimana gitu Bapak Ibu. Nah ini termasuk kebutuhan pokok Bapak Ibu. Maksud kebutuhan dasar. Kesenangan, nah kita butuh hiburan, sekali-kali kita weekend atau kita bercanda-canda dengan teman, ya itu ya kebutuhan kita, nggak ada salahnya. Kita bercanda dengan temannya, melakukan apa ya nggak ada salahnya Bapak Ibu. Penguasaan, kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh atau kekuasaan ya Bapak Ibu. Setiap manusia kan mempunyai diri sendiri-sendiri. Mungkin dari kebutuhan dasar penguasaan si dia misalkan si A 70% kok banyak, nah dia itu pengen dia wajar karena itu adalah kebutuhan dasarnya. Misalkan kok si A pengen cita-cita pengen gini nggak apa-apa, itu kan ya memang masuk dalam kebutuhan dasar dia. Kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Nah ini anak-anak mempunyai kebebasan Bapak Ibu ya. Kalau kita berikan pilihan, misalkan Bapak Ibu ya, jangan anak-anak saya sendiri dulu waktu SD, kalau misalkan waktunya gambar dengan sesuka hati, kan senang gitu Bapak Ibu ya, merasa tidak terikat gitu ya. Nah itu artinya kita sudah diberikan pilihan. Ya kita wajar kita senang karena kita mempunyai kebutuhan dasar manusia, kebebasan gitu tadi. Kan senang. Begitu dengan tadi kalau saya terapkan di kelas saya juga senang kalau gambar karena sampean nak sama-sama sampean gambar itu semua mengekspresinya itu Bapak Ibu. Ya artinya mereka mengekspresikan kebutuhan dasar kebebasan, rasa diri bisa mengekspresikan kreativitasnya. Terus kemerdekaan mungkin kita itu Bapak Ibu ya, dalam kemerdekaan itu kan kita bisa untuk memilih terutama ya untuk P5 tema-tema itu Bapak Ibu ya, kita bisa diberi kebebasan untuk memilih. Nah itu wujud dari kita mengekspresikan kebutuhan dasar dari kebebasan tersebut. Lanjut. Tadi sudah saya sampaikan. Lanjut aja. Bisa Bapak Ibu, senangnya saya sendiri juga butuh asupan. Lanjut. Posisi kontrol. Ini Bapak Ibu ya. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer Bapak Ibu. Mungkin langsung kita praktekkan Bapak Ibu ya. Nah ini saya bersama dengan artis SDN 1 Kedung Pengarong. Kalau nanti kita bisa refleksi Bapak Ibu ya. Kira-kira saya itu masuk apa dalam setiap hari ini gitu. Khususnya untuk saya sendiri. Ayo Cik. Ini bersama dengan artis SDN 1 Kedung Pengarong Bapak Ibu ya.
Ini talentanya itu banyak sekali. Ya, masuk. Nadia, sini kamu. Ibu, selamat pagi Ibu. Kamu selalu terlambat, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Alasan kamu tuh ya, kamu selalu bikin alasan dasar. Memang kamu itu pemalas. Nah, coba sekarang kamu keliling lapangan 5 kali sebagai karena kamu sudah terlambat. Sekarang kamu keluar kelas dan keliling lapangan 5 kali. Ini sebagai posisi penghubung Bapak Ibu ya. Nah, ini dampak dari posisi penghubung itu anak itu apa itu? Mungkin suara saya tadi kurang keras Bapak Ibu ya. Anak itu sakit hati, dendam gitu ya. Wis tak lamas pemalas sama muiku wis gawe alasan naik gawe naik. Wis saiki lah ketua wis. Nah, wis pemalas itu kan apa itu? Anak itu kan mematahkan mental itu Bu Yun ya. Nah, itu artinya Bapak Ibu ya. Itu jadi sakit hati. Untuk posisi membuat bersalah. Ya. selamat pagi Bu. Selamat pagi Nadia. Nadia, kenapa kamu terlambat lagi nak? Kamu kan tahu kalau kamu terlambat nanti ibu guru itu ditegur kepala sekolah nak. Kemarin Bu Feni sudah ditegur sama Pak Haji. Sekarang kamu terlambat lagi. Bisa-bisa nanti ibu guru vertigo, darah tinggi nak. Kalau kamu terus begini, apa kamu gak kasih nyantor? Nah, lihat itu Pak Haji itu sudah di kantor, sudah melihat. Kalau tahu begini, nanti ibu dipanggil lagi. Itu artinya katanya tuh Bu Feni itu tidak bisa membimbing kamu nak. Kalau gini terus, ya bisa Bu Feni itu darah tinggi nak. Gak kasihnya kamu sama Bu Feni. Maaf Bu. Ya sudah nak, kalau gitu sekarang kamu duduk. Jangan ulangi lagi seperti ini. Vertigo kuadrat nanti nak. Jangan ulangi lagi, masuk awis. Ini pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Anak itu merasa bersalah gitu sampai ini. Ya nak, itu gak bisa aku masa. Kadang kita juga berbuat seperti itu ya Bapak Ibu. Kamu gak kasihan sih sama Bapak Ibu guru, aku pegel sama dari rumah kayak jalan. Boleh beli apa mohon, boleh beli apa. Gak kapok pegel aku ada ya kan harus seperti itu ya. Itu membuat rasa bersalah itu. Ya dan anak itu ya merasa bersalah gitu, merasa rendah, tidak berharga gitu ya. Ya masuk Nadia. Selamat pagi Bu. Nah, sekarang jam berapa nak? Kamu terlambat lagi ya? Ya Bu, karena ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Ibu kamu lupa membangunkan kamu. Oh alah nak, kok sampai aku malah menyalahkan ibu kamu. Ya seharusnya kamu itu ya tidak menyalahkan ibu kamu. Kalau terlambat lagi sekarang terus gimana? Ayo, jangan salahkan sama ibu kamu. Ya udah, sekarang kamu masuk ke kelas nanti masalah absen ibu guru yang atur ya. Pokoknya kamu tenang di kelas ya, gak usah terburu-buru. Nanti Bu Feni yang atur masalah absen. Ya, sudah tenang, jangan ulangi lagi. Terima kasih Bu. Itu anak itu kan tadi ibu gurunya kan bilang wes gak apa-apa lah nanti ibu guru yang atur, wes gak apa-apa. Karena kan ya emang itu ramah kita berpihak pada murid. Tapi itu menjadikan anak yang tidak mandiri, bergantung pada orang lain. Aku ya di sepuro, kan Bu Feni. Sebagai apa ini? Teman ya maksudnya? Pemantau. Nadia? Selamat pagi Bu. Nat, Ini apakah kamu ingat peraturan sekolah kita itu jam berapa kita masuk Nat? pukul 7 Bu. Terus apa kamu tahu konsekuensi Nat kalau kita terlambat? Sekarang kan pukul 07.30. Terus apakah kamu tahu konsekuensinya Nat? Iya Bu, saya hanya tinggal di kelas waktu istirahat selama 30 menit. Betul Nat, nanti pas istirahat kamu bisa tinggal di kelas ya karena kamu sudah terlambat. Iya Bu. Nah ini posisi sebagai pemantau Bapak Ibu. Ya anak itu akan ngitung terus
ngitung aku nek ngelakuin ini kok akibatnya ini ngitung terus kalau aku dapat ini nanti dapat hadiah ini, itu posisi pemantau. Untuk posisi manajer Bapak Ibu, posisi manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Selamat pagi Nadia, sekolah masuk pukul 7. Kamu masuk pukul 7.30. Bagaimana ini Nadia? Maaf Bu, saya lupa lagi mengatur alarm Bu. Gitu ya Nadia, kamu lupa mengatur alarm. Nah, ya setiap manusia yang mempunyai kesalahan. Itu juga dengan Bu Feni. Dulu Bu Feni juga sering mengalami kesalahan, tidak hanya dulu, sekarang pun sering Bu Feni juga mengalami melakukan kesalahan. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Coba ingat-ingat, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas mana yang perlu kita tingkatkan? Nah, coba dari perbuatan itu tadi, coba diingat-ingat. Keyakinan kelas kita mana yang perlu ditingkatkan? Iya Bu, keyakinan kelas yang perlu saya tingkatkan yaitu menghargai waktu dan diri sendiri Bu. Apakah Nadia bersedia memperbaiki kesalahan keterlambatan tadi? Terus, kalau bersedia, apa yang harusnya kamu lakukan? Bersedia Bu, saya akan mengatur alarm waktunya. Baik Nadia, terus kamu mulai kapan melakukan perbaikan tersebut? Nanti Bu, setelah pulang sekolah, saya akan mengatur alarm. Ya sudah Nat, Ibu percaya kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih Nadia. Bapak Ibu, kira-kira kita untuk pendidikan yang berpihak pada murid, kita melakukan posisi seperti apa? Ini dua dari kebiasaan kita dulu Bapak Ibu. Manajer ya Bapak Ibu ya. Sip. Manajer itu secara tidak langsung kita sudah melakukan restitusi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita memberi penguatan, mengingatkan terus apa yang harus kamu lakukan, terus kesiapan kamu bagaimana. Itu yang dianjurkan itu manajer. Kalau di lingkungan kenyataan, apakah Bapak Ibu bagaimana? Proses Bapak Ibu ya. Sama saya juga proses. Lanjut, Biji. Lanjut. Bisa sambil makan snacknya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah paham Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol tadi ya. Kalau penghubung itu seperti apa ya? Kata-katanya itu, assalamualaikum, masya Allah, sebetul apa ini betul? Kalau saya sering itu ya, itu sama anak didik saya itu juga ada membuat rasa bersalah itu ya. Saya sudah capek ada di sana. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu ya, lanjut. Nah 3 tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ini tujuannya kita yang memberi kekuatan kepada mereka agar mereka tidak merasa rendah banget gitu loh. Ya, seperti yang saya katakan tadi sama Nadia ya. Ya bukan juga pernah melakukan kesalahan. Ya namanya juga manusia kan. Jangankan dulu sekarang pun masih mengalami gitu ya. Itu apa ini misalkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Nah, artinya apa Bapak Bu? Ini kita menanyakan kenapa kamu kok melakukan seperti itu, gitu ya. Tahu alasannya itu apa? Nah, kita harus bisa memunculkan itu Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tahap dari segitiga restitusi. Artinya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tadi Bapak Ibu ya kita sudah buat menanyakan keyakinan. Terus keyakinan kelas apa yang kamu tingkatkan? Artinya apa? Si anak tersebut bisa mengambil solusi. Nah, itu secara tidak langsung kalau kita bisa melakukan setiap hari gitu, insya Allah bisa membentuk kesadaran anak tersebut Bapak Ibu ya. Karena mereka kita berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid tersebut. Seperti itu. Ada yang tanya Kak di sini? Ada mungkin?
Sampai Bapak Ibu. Sudah Bujit? Sudah Bujit? Nah, jadi ada yang ditanyakan tadi mungkin antara peraturan, kesepakatan, terus kalau yang kelas rendah bagaimana keyakinan itu. Coba, Wida tadi yang mana ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas pemaparannya Bu Bani terkait keyakinan kelas. Saya kan mengajar kelas awal, kelas 2. Sekarang itu tidak boleh menyebut kelas bawah, enggak, kelas awal. Nah di sini kelas awal itu kan belum bisa berpikir kritis, bernalar kritis. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas tersebut? Monggo Bu Bani. Terima kasih Bu Ida. Mungkin ini juga yang dialami oleh guru TK ya Bu ya. Terus kok diajak apa itu membuat keyakinan bernalar itu loh. Terus saya kan diajak berbicara justru duduk diam aja nggak bisa kok buat keyakinan barang kok rela gitu ya. Bapak Ibu kita bisa menerapkan keyakinan membuat keyakinan kelas itu mengajak murid dengan apa? Dengan perbandingan membuat gambaran-gambaran gitu Bapak Ibu ya. Misalkan kalau kita membuat keyakinan kelas menghargai waktu, nah, kita bisa memberikan pilihan gambar jam pukul 7 sama jam pukul 9. Nah, anak-anak disuruh milih. Nah, suruh milih mana kamu pukul 7 atau pukul 9. Nah, seperti itu. Dan nanti kita bisa menempelkan di dinding itu ya gambar tadi itu. Jadi tidak kata-kata gitu ya. Gambar tadi Bu ya. Nanti kan anak memilih. Itu juga dengan yang lain misalkan keyakinan menjaga kerukunan, kita bisa membuat 2 gambar, anak yang bertengkar sama anak yang duduk bareng gitu ya. Anak-anak disuruh pilih gambar mana, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Berita mungkin? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Nah, sudah, terima kasih. Sudah jelas semuanya Bapak Ibu? Lanjut. Ya lanjut tadi sudah saya praktek ya, tidak ada dijelaskan di sini ya. Praktekkan langsung. Nah ini Bapak Ibu Puji. Ini lanjut. Lanjut saja Puji. Nah, refleksi Bapak Ibu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Ini terakhir Bapak Ibu ya, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini Bapak Ibu ya? Saya ingin ditempel saja ya. Di situ saja ya, bisa nggak Bu ini? Ditempel ini bisa nggak? Langsung bisa ya Pak. Langsung ya? Tapi saya kayaknya iya. Refleksi Bapak Ibu ya.
langsung ditempel ke ini ya. Hal baru apa yang membuka paradigma saya yang saya dapatkan? Bisa ditulis jawabnya untuk refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini, terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kalau sudah selesai bisa langsung ditempel ya. Ini Friska yang pertama ini Ibu Bumil. Ya, sih. Hal baru apa yang kita peroleh pada sesi ini? Dengan kedua perasaan kita bagaimana ketika kita memahami materi ini, khususnya yang motivasi intrinsik dan gaya positif. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya partisipasinya. Saya terharu dengan kehadiran Bapak Ibu, khususnya yang dari luar Pak Ham, Kuliah, Bu Juni. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Ham ya. Pak Hilal juga makasih. Terima kasih semuanya. Ini kali. Nanti kalau baca gini ya. Yang penting ketempel lagi kecil. Kok bisa sampai kebalik? Semalik kecil. Baca dibuka. Terima kasih Bapak Ibu nggih. Kita sampai di penghujung kegiatan. Saya doakan Bapak Ibu diberi kesehatan selalu, keberkahan. Besok kalau saya undang lagi sama hadir Bu ya. Pokoknya masih lanjut, ini masih setengah tahun lagi kurang. Terima kasih Pak Am ya. Ya Allah. Ini suami istri yang kompak selalu ini. Bu Mun, makasih Bu Mun ya. Ya Allah Bu Mun, terima kasih Rawe Bu Mun. Bu Mun ini apa itu inspirasi saya Bu Mun ini. Meskipun Bu Mun tidak tahu, tapi dalam hati saya itu terinspirasi oleh Bu Mun. Dengan ketulusannya, kesabarannya gitu Bu Mun ya. Hal baru apa yang buat saya? Hukuman penghargaan tidak tepat diberikan untuk anak. Hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan restitusi sehingga anak dapat menyadari kesalahannya sendiri dan dapat menyelesaikannya. Terima kasih pemahaman yang sangat sempurna. Alhamdulillah bisa bermanfaat Bapak Ibu. Meskipun sedikit yang saya sampaikan dan banyak kekurangannya. Untuk pembacaan refleksi selanjutnya, pengalaman saya dapatkan dari mengikuti sesi ini adalah untuk diri saya sendiri, untuk
mempunyai prinsip bertanggung jawab, memotivasi diri agar lebih semangat lagi dalam menjadi seorang pendidik. Alhamdulillah. Terus hal baru yang saya dapatkan bisa mengetahui bagaimana keyakinan kelas dan bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas di kelas awal. Mendapatkan pembelajaran untuk memahami individu satu dengan yang lain. Terus mendapatkan tambahan ilmu tentang restitusi dan kedisiplinan, mengetahui posisi kontrol guru, mengetahui kebutuhan dasar manusia. Terus perasaan saya mengerti dengan pemaparan yang telah diberikan terkait disiplin positif. Terima kasih. Paradigma yang saya dapatkan adalah kita harus bisa menjadi manajer dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah, akhirnya tersampaikan Bapak Ibu ya. Terus disiplin, terus termotivasi untuk lebih menerapkan disiplin diri yang lebih baik lagi. Terima kasih. Makna disiplin sesuatu yang harus kita taati. Terima kasih. Mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih, disiplin yang lebih. Terima kasih. Perasaan senang mendapatkan ilmu baru. Terima kasih Bapak Ibu ya. Senang karena mengetahui lebih dalam apa arti motivasi intrinsik dan disiplin dan keyakinan di kelas. Alhamdulillah, insya Allah tersampaikan. Terima kasih Bapak Ibu ya, karena materinya sudah saya sampaikan dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.